Bab 188. 2 triliun. Saat mutiara naga tersebut masuk ke dalam tubuhnya, seketika Eric Kin bisa merasakan reiki yang sangat besar, yang seolah-olah seperti sebuah bom yang meledak di dalam tubuhnya. Dan Eric Kin bisa merasakan medan energinya berdenyut-denyut, seperti akan meledak. Kacau. Gumam Eric Kin di dalam hatinya, jika reiki terlalu besar di dalam tubuh, maka bisa menghancurkan medan energi. Reiki itu terus meningkat, dan rasa sakit semakin besar dari denyut-denyut tersebut. Bulir keringat perlahan-lahan mulai membasahi tubuh Eric Kin, dan seluruh tubuhnya menjadi lemas tak berdaya membuatnya tergeletak di tanah. Raut wajahnya berubah menjadi keunguan, bahkan terdengar suara cici dari medan energinya, seperti hendak meledak. Mampus, seperti telah mengeluarkan sekuat tenaganya untuk mengeluarkan kata ini. Pandangannya mulai kabur dan sebentar lagi mungkin tidak akan sadarkan diri. Tepat pada saat ini, tiba-tiba medan energi mengeluarkan cahaya yang sangat lembut namun sangat mendominasi dan langsung menekan reiki yang dipancarkan oleh mutiara naga ini. Mutiara naga sepertinya melawan, tapi dengan kekuatan yang sangat kuat membuat mutiara naga tidak bisa melawan. Setelah beberapa detik berlalu, mutiara naga tersebut benar-benar tidak melawan lagi. Dia dengan tenang berlabuh di dalam medan energi miliki Eric Kin. Dan dengan perlahan-lahan, reiki mulai terpancar keluar. Dan pada saat ini, Eric Kin merasa sangat lega. Dia terbaring di atas tanah dan napasnya terengah-engah. Kemudian, dia merasa sangat senang, seperti ada sebuah kebahagiaan di dalam lubuk hati Eric Kin. Mutiara naga ini tampaknya tak pernah berhenti memancarkan reiki, dan di saat dia memancarkan reiki, maka segera diserap oleh medan energi milik Eric Kin. Kalau begitu, bukankah dirinya bisa melakukan kultivasi kapanpun dan dimanapun? Gila, Eric Kin menelan-nelan ludahnya, dia seperti hendak melompat dengan gembira. Terlepas dari apa yang ditinggalkan oleh ayah, tapi ini benar-benar sangat luar biasa. Wajah Eric Kin terlihat sangat bahagia, dia tak kuasa untuk berteriak. Dengan seperti ini, dia tidak perlu berkultivasi dengan tertutup dan juga tidak perlu mengkhawatirkan tentang tumbuhan herbal itu lagi. Perlu beberapa menit untuk Eric Kin merasa tenang. Dia benar-benar tidak habis pikir kalau medan energi yang ada di dalam tubuhnya bisa tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Apa itu sebenarnya? Apakah itu juga merupakan suatu hal yang ditinggalkan oleh ayahnya dan baru ketahuan saat ini? Sangat memungkinkan. Ini adalah sebuah penjelasan yang sangat logis. Sepertinya ayah benar-benar sudah membukakan jalan untukku. Eric Kin bergumam dengan pelan, aku benar-benar tidak tahu seperti apa sosok ayah itu. Kebingungan muncul di benaknya, tapi tidak ada orang yang bisa dia tanyakan. Eric Kin sadar jika dirinya ingin mencari jawaban dari misteri ini. Maka, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukannya. Dan pada saat ini, ketika rasa kantuk melanda dan menguap untuk beberapa kali, Eric Kin memutuskan untuk segera melangkah ke kamarnya dan tidur. Dia tidur hingga esok siang dan saat dia bangun, dia melihat seorang gadis imut tengah duduk di atas sofa. Ketika dia melihat Eric Kin, gadis itu segera berdiri dan membungkukkan tubuhnya dengan sopan, "Halo, kakak Eric Kin." Gadis ini adalah adik dari Davison Su. Hidupnya yang begitu kesusahan dari kecil membuat sifatnya sangat pemalu dan sensitif. Dia takut akan membuat orang lain marah. Eric Kin tersenyum dan berkata, "Di mana kakakmu?" "Kakakku sedang berada di luar," jawab Leonie Su cepat. Eric Kin mengangguk. Setelah dia berjalan keluar, dia menemukan Davison Su tengah berlatih dengan Deskarman. Dengan adanya teknik Eric Kin, Deskarman berkembang dengan sangat pesat. Bahkan setelah dia melepaskan kekuatan batin yang dia miliki, tubuhnya kini menjadi semakin kuat. Bahkan Davison Su sendiri tidak berani mengajaknya untuk bertarung secara pribadi. "Tuan Kin," sapa Deskarman setelah melihat Eric Kin. Dia segera menghentikan gerakannya dan sedikit membungkukkan badannya kepada Eric Kin. Eric Kin menepuk-nepuk pundaknya dan bercanda padanya, "Bagus, tubuh ini mungkin sebanding dengan baja. Terima kasih atas dukungan dari Tuan Kin," ucap Deskarman dengan suara paraunya. Eric Kin membelai dagunya,
lalu berbisik, entah apa yang akan dipikirkan jika hal ini dilihat oleh gurumu, Richie Dong. Guru, apakah Anda berencana ke kota J? Tanya Davison Su tergesa-gesa. Eric Kin tersenyum dan berkata, nanti kita bicarakan, tidak pantas jika ke sana hanya demi Richie Dong. Deskarman sudah kehilangan kehormatannya di kota J, dan Eric Kin ingin membantunya mengembalikannya, hanya saja tidak saat ini. Dan pada saat ini, tiba-tiba ponsel Eric Kin berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat, ternyata sebuah nomor tak dikenal. Siapa? Eric Kin mengangkat telepon ini dengan keraguan. Seseorang di ujung telepon segera menjawab, aku adalah Livia Sen, apa kamu masih mengingatku? Livia Sen. Eric Kin tampak berpikir, lalu tersenyum, tentu saja, bisnis 2 triliun, bagaimana aku bisa melupakannya? Livia Sen adalah seorang gadis yang sangat lincah dan Eric Kin sangat terkesan dengannya. Tentu saja, hal yang paling berkesan adalah dadanya, karena bentuknya yang terlalu besar, meskipun ingin mengabaikannya, tapi tetap tidak bisa. Tuan Kin, saat ini situasi keluargaku semakin serius, belakangan ini kedua orang tuaku mulai sakit-sakitan. Aku sudah mencari banyak dokter, tapi tetap saja tidak ada hasilnya. Apakah Anda bisa ke sini sebentar? Ucap Livia Sen dengan suara terisak. Tentu saja bisa, selama uang sudah disiapkan, kapanpun aku bisa ke sana. Ucap Eric Kin sambil tertawa. Sebenarnya Eric Kin sangat memahami kenapa Livia Sen begitu lama tidak menghubunginya, itu karena tak lain keluarga Sen tak rela untuk mengeluarkan dana sebesar 2 triliun itu. Dan sekarang di saat sudah menemui jalan buntu, barulah mereka teringat dengan Eric Kin. Setelah selesai berbincang, Eric Kin dan Livia Sen mulai membuat janjinya, 3 hari lagi, aku akan ke sana. Keluarga Sen berada di timur laut kota G, dan bisnis yang mereka jalani adalah berhubungan dengan sumber daya yang tak bisa diperbarukan lagi, seperti kayu-kayu, obat-obatan, dan bahkan mereka juga pernah menjalani sebuah bisnis yang berhubungan dengan kulit binatang, tapi akhirnya bisnis ini dihentikan. Jika membicarakan soal uang, keluarga Sen bisa dikatakan memiliki jumlah yang sangat banyak. 3 hari kemudian, Eric Kin berangkat ke kediaman keluarga Sen. Setelah tiba di bandara, mobil dari keluarga Sen sudah menunggunya di sana. Tuan Kin. Livia Sen melambaikan tangannya saat melihat Eric Kin. Eric Kin memalingkan penglihatannya, mobil yang digunakan untuk menjemputnya adalah sebuah mobil Rolls-Royce, sedangkan orang yang mengemudi mobil ini adalah orang biasa. Sepertinya hubungan antara keluarga Sen dengan dunia persilatan sangat baik. Gumam Eric Kin dalam hati. Livia Sen terlihat sedikit kuyu, kelincahan yang ada di dalam dirinya tampak menghilang, membuat orang sedikit merasa sedih saat melihatnya. Ayo, berangkat, ucap Eric Kin sambil melambaikan tangannya. Livia Sen segera mengangguk. Mobil dengan cepat melaju hingga tiba di kediaman keluarga Sen. Keluarga Sen tinggal di area perumahan pribadi. Lokasinya relatif jauh dari permukiman, tapi lingkungan di sekitarnya sangat indah. Ketika Eric Kin turun dari mobilnya, dia bisa merasakan kesejukan yang suram di sini. Benar-benar ada sesuatu, ujar Eric Kin dalam hati sambil membelai dagunya. Terdapat sebuah energi kegelapan yang cukup kuat, dan mungkin itu bukan hal kotor biasa. Ayo, bawa aku ke dalam, kata Eric Kin. Livia Sen bergegas mengangguk. Ketika langkah kaki memasuki aula besar keluarga Sen, terlihat beberapa orang sedang duduk di sana sambil merokok, seperti sedang membahas sesuatu. Paman, kakek, kakak, ini adalah Tuan Kin yang aku bicarakan pada kalian waktu ini, ucap Livia Sen berjalan mendekat. Begitu 3 orang ini mendengar perkataan Livia Sen, mereka langsung mengalihkan pandangannya ke Eric Kin. Jadi kamu yang bernama Eric Kin, orang yang menginginkan 2 triliun itu, kata paman tertua Livia Sen sambil melirik Eric Kin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.